Pada pagi hari ini kita memulai pembelajaran kita dengan doa. Nah, sekarang marilah kita berdoa. Siapkan hati dan pikiranmu, kemudian lipat tanganmu, tundukkan kepalamu, dan pejamkan matamu. Ya, ikutin Ibu ya. Baik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah membimbing kami sepanjang malam tadi. Ya Bapa di surga, kini kami anak-anak-Mu sebentar lagi akan memulai pembelajaran kami. Berkatilah kami pada pagi hari ini, semoga pembelajaran kami bisa berjalan dengan baik. Inilah doa kami ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tadi kita sudah selesai berdoa. Sekarang supaya lebih semangat, sekarang saatnya kita bernyanyi bersama. Jangan lupa siapkan dirimu. Sekarang mulai berdiri. Berdiri dan sama-sama ikut bernyanyi. Baik, kita lanjut. Sekarang ambil buku paket PJO kamu dan buka halaman 5. Ambil buku paket PJO kamu dan buka halaman 5. Nah, di halaman 5 di sana kamu bisa melihat di bagian B. Di bagian B yaitu bermain. Nah, siapa yang suka bermain? Apakah selama di rumah selama ini kamu sering bermain? Bermain apa? Dengan siapa? Nah, pada saat seperti ini kamu memang tidak bisa sekolah. Kamu masih belajar dari rumah. Tapi tidak apa-apa, tidak menjadi masalah. Karena setiap hari kamu selalu menonton video pembelajaran dari Bapak Ibu Guru. Nah, di sana kamu bisa melihat nomor 1, yaitu bermain benteng. Nah, bermain benteng ini tentu tidak bisa sendiri. Nah, supaya kamu bisa melihat materi selanjutnya, kamu bisa membalikkan halaman lembar buku ke halaman 6. Nah, ini kamu bisa lihat gambarnya. Di sini banyak anak-anak sedang bermain permainan benteng, yang dimana permainan benteng ini termasuk ke dalam permainan tradisional. Dulu waktu ibu masih kecil, ibu sering bermain permainan ini dengan teman-teman ibu. Pada permainan benteng ini, tentu kamu tahu, jika kamu melihat pada gambar, permainan ini tidak dilakukan secara sendiri. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Nah, pada gambar mereka sedang berlari mengejar lawannya. Nah, biasanya benteng berupa tiang, batu, atau pilar. Jadi di sana harus ada yang menjaganya.
kamu harus menjaga bentengmu agar tidak disentuh lawanmu. Nah, kalau lawanmu sudah menyentuh bentengmu, artinya mereka yang menang. Nah, kelompok yang berhasil menyentuh benteng lawan terlebih dahulu akan menjadi pemenangnya. Kemudian, lawan akan berusaha menyentuh benteng. Kejar dan halangi lawanmu supaya mereka tidak bisa menyentuh bentengmu. Nah, di sana ada 3 anak. Yang satu menggunakan baju kuning, yang satu menggunakan baju biru, yang satunya lagi menggunakan baju hijau. Mereka bertiga sedang menjaga benteng mereka. Dan ada lagi 2 anak yang sedang berlari, dikejar oleh temannya. Wah, terbayangkan kalau seandainya virus corona sudah berakhir, kalian bisa bermain seperti pada gambar itu. Ibu rasa ini permainan yang sangat menyenangkan sekali. Semoga virus corona segera berlalu agar kita bisa bermain permainan benteng ini di sekolah. Nah, bagaimana dengan temanmu atau lawanmu yang tertangkap? Apakah mereka bisa ikut bermain? Lawan yang tertangkap tidak dapat ikut bermain sampai teman dari lawanmu menyentuhnya untuk membebaskannya. Nah, itulah penjelasan tentang permainan benteng. Baik, itu dia penjelasan tentang permainan benteng atau bermain benteng. Nah, selanjutnya kamu bisa membuka buku paketmu di halaman 7. Kamu bisa membuka buku paketmu di halaman 7. Nah, di halaman 7 kamu bisa melihat di sana ada lagi permainan. Permainan apakah di sana? Di sana tentang permainan balap bakiak. Nah, permainan balap bakiak ini juga sama seperti permainan benteng, yaitu dilakukan secara berkelompok. Nah, di sini kamu bisa melihat gambar untuk melakukan permainan balap bakiak. Di sini nama alat ini yaitu bakiak atau yang biasa disebut juga dengan permainan terompah panjang, yang dimana dia seperti berbentuk sandal. Nah, di sana bentuknya agak panjang, yang artinya dilakukan secara berkelompok. Bakiak ini biasanya terbuat dari kayu, dan yang berwarna hitam melengkung itu terbuat dari karet, yang dimana seolah-olah orang membuatnya supaya dia berbentuk sandal. Nah, permainan ini biasanya dilakukan pada saat lomba 17 Agustus. Nah, bagi kalian yang mungkin pernah menonton perlombaan pada saat lomba 17 Agustus, biasanya permainan ini selalu ada. Nah, jika dilihat dari gambarnya, bakiak ini dimainkan oleh 4 orang. Sedangkan permainan bakiak biasanya paling sedikit dimainkan oleh 2 orang dan paling banyak dimainkan oleh 7 orang. Ingat, dalam satu kelompok. Pada gambar kedua ini adalah contoh dari peserta perlombaan bakiak yang terdiri dari 5 orang dalam satu kelompok. Cara memainkan bakiak ini, peserta harus kompak dalam melangkah. Apabila salah satu dari kelima orang ini tidak kompak dalam melangkah, maka akan terjadi hambatan atau terjatuh. Jadi, begitulah cara memainkan bakiak ini. Sekian penjelasan materi Ibu tentang PJOK pada pagi hari ini. Semoga mudah dipahami oleh anak-anakku sekalian yang saat ini sedang belajar dari rumah.
Baik, sekian Ibu tutup materinya dan tetap terus tonton video selanjutnya ya.